Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspitasari Tata, saya absen 24. Pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja saya, yaitu di PPIBM. Untuk latar belakang, Smart Governance hanya dapat terwujud apabila didukung oleh hadirnya Smart ASN. Dan Smart ASN sendiri lahir dari penerapan manajemen ASN yang berbasis sistem merit. Namun, di unit kerja masih terdapat tantangan nyata seperti pemanfaatan teknologi yang belum maksimal, terbatasnya akses pengembangan kompetensi digital, serta cepatnya dinamika regulasi sistem digital. Dan tantangan-tantangan ini harus diatasi secara terstruktur agar ASN benar-benar mampu menjadi motor penggerak terwujudnya smart governance. Isu mengenai tantangan penerapan manajemen ASN yang saya ambil saat ini ada 3, yaitu pemanfaatan teknologi yang belum maksimal, contohnya adalah terbatasnya fitur pada website si Prabu, kemudian juga ada terbatasan kalkulator Gerin dalam menghitung komponen proyek secara detail. Kemudian isu yang kedua yaitu terbatasnya kuota untuk pengembangan potensi, yang mana memang ketika ada tawaran untuk mengikuti pelatihan, biasanya jumlah peserta itu dibatasi. Kemudian yang ketiga adalah isu mengenai cepatnya perubahan regulasi dan sistem digitalisasi. Selanjutnya adalah fakta dan dampak yang ditimbulkan dari isu-isu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terkait data yang saya temukan di unit kerja saya mengenai isu yang pertama yaitu pemanfaatan digitalisasi belum efektif karena keterbatasan sistem aplikasi. Kemudian adaptasi teknologi juga masih rendah. Apa dampak yang ditimbulkan? Dampaknya adalah layanan publik jadi lambat dan menurunkan kepercayaan. Kemudian smart governance juga tidak terwujud secara optimal. Kemudian data atau fakta yang kedua, yaitu pelatihan digital hanya bisa diikuti oleh sebagian ASN karena keterbatasan kuota. Kemudian CPNS dan ASN muda seringkali belum mendapatkan akses prioritas pelatihan. Dampaknya adalah kompetensi ASN tidak merata, sehingga hanya sebagian yang melek digital. Kemudian ketergantungan pada ASN tertentu yang bisa mengoperasikan aplikasi. Selanjutnya adalah data yang saya temukan pada isu nomor 3 yaitu regulasi KPBU dan sistem digital sering berubah. Kemudian juga ASN butuh waktu beradaptasi tapi seringkali tidak mendapat sosialisasi yang memadai. Dampak yang timbul adalah potensi kesalahan dalam implementasi dan layanan kepada badan usaha jadi terganggu. Selanjutnya adalah keterkaitan isu terhadap manajemen ASN dan smart ASN. Mengenai isu yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi yang belum maksimal, manajemen ASN menekankan pengembangan kompetensi sebagai bagian dari sistem merit. Dengan isu ini, aspek pengembangan kompetensi jadi belum dapat berjalan maksimal, sehingga ASN gagal memenuhi karakter smart ASN, yang mana layanan publik jadi lambat dan tidak transparan. Kemudian untuk isu yang kedua, yaitu terkait kuota pengembangan kompetensi yang terbatas. Hal ini menyalahi prinsip manajemen ASN karena seharusnya sistem merit ini memberi kesempatan adil untuk semua ASN meningkatkan kapasitas. Jika hanya sebagian ASN yang mendapat akses pelatihan, maka tercipta kesenjangan kompetensi digital yang menghambat kolaborasi antar unit dan tidak terciptanya smart ASN. Kemudian untuk isu yang ketiga yaitu cepatnya perubahan regulasi. Kaitannya dengan manajemen ASN adalah perubahan regulasi menuntut ASN responsif dan siap menghadapi manajemen perubahan. Jika tidak diimbangi dengan sosialisasi, manajemen kinerja ASN bisa terganggu. Dan di sini cepatnya perubahan regulasi tanpa kesiapan bisa membuat ASN bingung, salah tafsir, dan justru menimbulkan ketidakpastian dalam pelayanan. Selanjutnya adalah USD Analysis. Analisis ini saya lakukan dengan cara diskusi bersama teman-teman ASN. Kemudian berdasarkan hasil diskusi dihasilkan bahwa pemanfaatan teknologi yang belum maksimal menjadi hasil nilai paling tinggi. Isu ini berdampak langsung pada kualitas layanan publik dan berpotensi memburuk bila tidak segera ditangani. Isu ini menjadi krusial sebab tanpa pemanfaatan teknologi yang optimal, terwujudnya
smart governance akan terhambat. Selanjutnya adalah analisis isu, analisis pemecahan akar masalah dari isu. Di sini saya menggunakan metode fishbone analysis, yang mana analisis dilakukan berdasarkan 6 aspek, yaitu dari aspek material, teknologi, manusia, metode, measurement atau pengukuran, dan environment atau lingkungan. Dari keenam aspek ini dapat disimpulkan bahwa akar masalah dari belum maksimalnya pemanfaatan teknologi adalah faktor SDM dan desain sistem dari aplikasi tersebut. Selanjutnya di sini adalah alternatif solusi. Saya mengusungkan 2 alternatif solusi, yaitu untuk jangka pendek dan jangka panjang. Untuk dalam jangka pendek dapat dilakukan itu pelatihan internal singkat untuk ASN pengguna tools, kemudian membentuk helpdesk atau tim pendamping digital yang siap membantu badan usaha maupun ASN. Kemudian juga sosialisasi intensif fitur aplikasi melalui panduan praktis, video tutorial, atau simulasi kasus nyata. Dan selanjutnya untuk alternatif solusi jangka panjangnya dapat dilakukan pengembangan sistem aplikasi agar lebih user-friendly, kemudian penyediaan akses pelatihan digital merata dengan kuota lebih luas, termasuk CPNS dan ASN muda, kemudian integrasi aplikasi digital di JPI ke dalam satu ekosistem layanan infrastruktur, kemudian budaya kerja digital first, yang artinya mendorong ASN agar menjadikan teknologi sebagai bagian utama dalam layanan publik. Terima kasih. Sekian presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.